Sahabat tani, pupuk NPK adalah pupuk yang pastinya sudah nggak asing lagi kan bagi Anda. Pupuk ini sudah cukup populer dan diminati karena mengandung unsur hara makro yang lengkap, yakni apa kira-kira? Nitrogen, fosfor, dan kalium, di mana masing-masing unsur ini memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman kita. Maka, pada video ini saya akan nge-review ya sahabat tani salah satu jenis pupuk yang sudah cukup populer di kalangan para petani. Apa kira-kira? NPK Mutiara ya sahabat tani, dan bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pupuk NPK adalah pupuk yang masuk kategori pupuk majemuk yang berisikan semua unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Di mana fungsi nitrogen yaitu sebagai zat pembawa warna hijau bagi tanaman kita dan merupakan hara pembentuk protein yang sangat dibutuhkan terutama pada fase vegetatif tanaman. Kemudian fosfor berperan dalam pembelahan sel, kemudian pembentukan bunga dan buah, serta berperan penting pada perkembangan perakaran tanaman kita. Dan unsur hara selanjutnya yaitu kalium berperan sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke jaringan tanaman kita, sekaligus juga bisa bikin tanaman kita tuh memiliki ketahanan tubuh yang baik. Pupuk yang sedang saya pegang sekarang ini ya sahabat tani, saya bilang pupuk yang mungkin udah nggak asing lagi kan bagi Anda. Kenapa kira-kira gitu? Ya karena jarang sekali petani yang nggak kenal dengan pupuk ini, bener nggak kira-kira? Namanya pupuk NPK Mutiara, yaitu pupuk yang dikeluarkan oleh Merauke Tetap Jaya dengan kemasan berwarna biru. Merauke sendiri sebenarnya udah ngeluarin banyak sekali varian NPK, misalnya NPK Mutiara Grower yang kemarin udah kita review ya sahabat tani, dan kemasannya itu berwarna apa kira-kira? Berwarna hijau muda ya sahabat tani. Kemudian NPK Sprinter yang kemasannya berwarna apa kira-kira? Hijau tua ya sahabat tani. Dan NPK Profesional yang kemasannya itu berwarna oranye tua gitu ya sahabat tani. Pupuk NPK Mutiara sendiri berbentuk butiran yang ketika kita larutkan di dalam air, maka dia tuh bisa terlarut ya sahabat tani asalkan kita aduk dengan merata. Ini sebabnya ya sahabat tani, saya tuh lebih merekomendasikan pengaplikasian pupuk ini menggunakan aplikasi kocor. Karena kenapa? Karena ketika kita melarutkan itu nggak bisa 100% larut ya sahabat tani, maka bisa nyumbat nozzle dari sprayer Anda. Sekarang ya sahabat tani, mari kita coba larutkan pupuk ini ke dalam air dan mari kita lihat bagaimana hasil adukannya. Nah ini ya sahabat tani hasilnya. Dan mungkin bisa aja ya sahabat tani aplikasinya melalui semprot, asalkan Anda tuh bisa memastikan dia tuh bisa larut 100%. Karena kalau memang masih ada yang nggak terlarut sempurna dan masih ada aja yang berbentuk partikel berukuran tertentu, bisa jadi bakalan nyumbat nozzle dari sprayer Anda. Tahu nozzle kan ya sahabat tani? Itu loh yang bagian moncong dari sprayer Anda gitu ya sahabat tani. Makanya kebanyakannya pengaplikasian dari pupuk yang seperti ini ya sahabat tani itu melalui sistem kocor atau sistem penaburan atau yang disebut juga dengan sistem broadcasting. Nah gitu ya sahabat tani, ketika pupuk ini kita larutkan di dalam air dan seperti itu tadi hasilnya. Nah sebelum kita ke lapangan ya sahabat tani, buat ngocor tanaman pakai pupuk yang seperti ini ya sahabat tani, Anda tuh mesti tahu dulu bahwa pupuk jenis NPK yang grade fertilizernya seimbang atau semua unsur haranya itu konsentrasinya sama, itu misal NPK Mutiara ini ya sahabat tani dengan grade fertilizer 16-16-16, atau misalnya NPK Ponska atau Ponska Plus ya sahabatannya dengan grade fertilizer 15-15-15 adalah NPK yang bisa diaplikasikan pada hampir semua fase tanaman ya sahabat tani, baik itu fase vegetatif maupun fase generatif tanaman ya sahabat tani, asalkan Anda betul-betul yakin ya sahabat tani bahwa tanaman Anda memang tidak dalam keadaan kelebihan nitrogen. Misal saat musim hujan ya sahabat tani, karena pada musim hujan itu sebenarnya air hujan itu sendiri
sendiri udah memenuhi kebutuhan nitrogen pada tanaman kita. Untuk dosis kocor sendiri itu bervariasi ya sahabat tani, tergantung dari tanaman apa yang dipupuk serta berapa usia dari tanaman itu sendiri. Ya kalau dia masih usianya beberapa minggu, maka dosis bisa disedikitin ya sahabat tani, misal 2 kilo buat 200 liter air, dan meningkat lagi seiring dengan perkembangan atau pertumbuhan dari tanaman kita. Ya sama aja kan dengan kita, kalau misalnya masih anak-anak ya pastinya makannya nggak banyak, tetapi pas beranjak dewasa apalagi udah bisa kerja ya pasti makannya tambah banyak, bener nggak kira-kira sahabat tani? Dan selain metode kocor, aplikasi dari pupuk NPK Mutiara juga bisa diaplikasikan dengan sistem penaburan atau disebut juga dengan sistem broadcasting dengan dosis penaburan kira-kira 2-3 gram aja ya sahabat tani, atau bisa dikata setengah sendok teh per tanamannya, khusus untuk tanaman hortikultura apa tanaman umbi ya sahabat tani, atau tanaman rimpang juga bisa. Dan aplikasinya itu bisa per 10-14 hari sekali. Tetapi dosis bisa aja 200-500 gram, itu khusus buat tanaman yang secara perawakannya itu besar dan ditabur dengan membentuk lingkaran melingkar pada sekeliling tanamannya gitu ya sahabat tani. Tanaman apa kira-kira coba? Mangga, bener nggak? Kemudian alpukat, jambu, jambi. Nggak bercanda ya sahabat tani, jambi itu nama provinsi. Oke, sekarang kita bahas soal pupuk NPK masing-masing produsen. Jadi gini ya sahabat tani, setiap produsen itu mengeluarkan NPK-nya sendiri. Dan ada misalnya dari Merauke, kemudian dari DGW, Pak Tani, Pak Eko, ya macam-macam deh pokoknya ya sahabat tani. Nggak bercanda, nggak ada Pak Eko ya sahabat tani. Dan mungkin dan gara-gara Pak Eko. Dan mungkin sahabat tani bertanya, mana kira-kira yang lebih bagus? Maka ya sahabat tani, dalam melakukan pembelian pupuk itu maka pertimbangkanlah pertama yaitu grade fertilizernya. Grade fertilizer itu sama dengan komposisi, dimana kemarin ya sahabat tani sudah kita bahas dalam review pupuk NPK Mutiara Grower yang punya grade fertilizer 15-9-20+TE, yang artinya komposisinya itu bukan cuma NPK aja ya sahabat tani, melainkan ada TE-nya juga. Ayo, apa kira-kira TE itu? Masih ingat? TE itu adalah trace element atau disebut juga dengan unsur hara mikro. Jadi tinggal pertimbangkan aja ya sahabat tani komposisinya. Ada produk yang cuman NPK aja ya sahabat tani isinya, seperti NPK yang sedang saya pegang sekarang yaitu NPK Mutiara, ini 16-16-16 ya sahabat tani. Kemudian ada juga NPK dari Petrokimia Gresik yaitu merek Ponska Plus dengan grade fertilizer 15-15-15 plus sulfur 9% dan ZN 2000 ppm. Kemudian ada juga NPK dari DGW dengan merek NPK Compaction dengan grade fertilizer yaitu 15-15-15 plus TE. Kemudian NPK-nya Pak Tani dengan grade fertilizer 16-16-16 plus unsur hara mikro. Ya silahkan ya sahabat tani mau pilih yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terkadang ada yang tanya, mana kira-kira yang lebih bagus dari semua ini katanya. Ya semuanya tuh bagus ya sahabat tani, kalau nggak bagus ngapain coba dijual, bener nggak kira-kira? Tinggal Anda tuh pilih aja mana kira-kira yang mau Anda pakai dan sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Tetapi saya punya cara nih bagaimana menentukan pilihan, yaitu pertimbangkan yang kedua ya sahabat tani selain dari grade fertilizer, yaitu apa kira-kira? Harga. Nah ini dia ya sahabat tani yang benar-benar penting. Kalau saya sahabat tani ya pasti pertimbangan harga tuh yang paling utama. Ya kalau misal ada nih sahabat tani pupuk NPK yang harganya lebih murah sementara grade fertilizernya sama, maka pilihan saya tuh pasti jatuh ke yang lebih murah. Tetapi jika harganya sama tetapi grade fertilizernya ada perbedaan di mana yang satunya tercantum TE atau tercantum unsur hara mikro misalnya ZN, kemudian boron dan lainnya sahabat tani, sementara yang satunya enggak. Ya kalau saya sahabat tani pilihannya pasti jatuh ke yang lebih lengkap, bener nggak sahabat tani? Atau cara lainnya juga itu survei ke penjual-penjual di tempat Anda. Karena gini ya sahabat tani, saya pernah kejadian deh. Saya tuh beli pupuk merek tertentu dan saya beli waktu itu harganya 12.000 per kilonya di toko yang A. Waktu saya kunjungan ke lapangan itu ketemu petani saya, ternyata dia tuh menggunakan pupuk yang sama ya sahabat tani, tetapi belinya dengan harga 13.000. Nah udah beda kan kira-kira antara masing-masing toko.
Ya mungkin nggak seberapa ya sahabat tani, Rp1.000. Tapi kalau belinya 20 kilo apa yang terjadi coba? Ya kerasa juga kan, bener nggak kira-kira? Dan biasanya toko yang jual satu produk itu lebih mahal dari yang lain, itu bakal jual produk yang lain juga lebih mahal. Dan bayangin ya sahabat tani, yang Anda beli itu bukan cuma pupuk tetapi pestisida juga. Sementara pupuk aja udah lebih mahal, pestisida besar kemungkinan juga mahal, bener nggak kira-kira? Dan bahas soal toko pertanian, saya tuh sebenarnya pernah cerita pada video yang judulnya kesalahan fatal dalam penggunaan insektisida. Jadi ya sahabat tani, ada insektisida merek tertentu yang kandungan bahan aktifnya adalah fipronil buat mengendalikan hama orong-orong, dan ternyata mempan. Dan apa yang terjadi coba? Semua orang yang punya masalah yang sama jadi berbondong-bondong buat ngebeli insektisida itu. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Harganya itu naik ya sahabat tani di toko itu. Karena apa coba kira-kira? Ya hukum ekonomi berlaku ya sahabat tani, di mana ketika kebutuhannya banyak, apalagi produk itu dibutuhkan secara gila-gilaan, ya pasti harganya bakal naik semau hati, bener nggak kira-kira? Maka waktu itu saya saranin nih, Pak, coba deh main-main ke toko yang lain, apa daerah yang lain gitu loh. Di sana ada nggak kira-kira jual insektisida merek itu? Dan ternyata apa coba? Setelah babak itu main-main ke toko yang lain, di kecamatan yang lain ya sahabat tani, ternyata harganya masih sama kayak sebelumnya. Nah ini permainan toko gitu ya sahabat tani. Dan ini saran saya juga nih, siapa tahu ada toko yang lagi nonton channel ini. Jika memang suatu ketika misalnya di tempat Anda itu ada kebutuhan produk tertentu yang tinggi, entah itu pestisida kah misalnya, atau pupuk tertentu kan misalnya, sementara stok Anda itu udah mulai menipis atau bahkan udah hampir habis ya sahabat tani, maka saran saya itu nggak perlu menaikkan harga. Jangan protes dulu, karena gini deh, coba dengerin. Dalam ilmu dagang, membuat konsumen merasa senang itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan keuntungan. Karena ketika kita untung tetapi konsumen merasa kecewa, ya bisa-bisa bakal fatal akibatnya. Dibanding misalnya Anda tuh untungnya misalnya nggak banyak, tetapi konsumen Anda tuh ngerasa untung dan ngerasa senang, ya pasti konsumen Anda bakalan balik dan balik lagi ke tempat Anda. Jadi gini, misal pas stoknya lagi kosong, nggak apa-apa deh misalnya Anda kontak kompetitor Anda atau toko yang lain dan ambil stoknya meskipun dengan harga jualnya dia. Ya nggak apa-apa kan, syukur-syukur bisa dikurangin. Yang penting konsumen Anda tetap senang dan setia dengan Anda. Maka saya jamin deh usaha Anda pasti bakal maju, berkah, dan umurnya panjang nantinya. Amin. Dan kenapa saya bilang gini coba? Ya karena cara inilah yang saya pakai dalam usaha. Dan saya pun tergabung juga dalam komunitas namanya UKM dan HIPMI ya sahabat tani, atau kepanjangannya adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan alhamdulillah selalu membawa berkah ya sahabat tani. Dan gini ya sahabat tani, menurut ilmu psikologi pemasaran, bahwa ketika orang tuh puas dengan suatu toko, maka setidaknya ia tuh bakalan cerita kepada 3 orang yang lain. Nah bayangin ya misalnya kalau dia cerita kepada 3 orang, lalu apa yang bakalan terjadi coba pada nama atau reputasi dari toko Anda? Ya pastinya ratingnya bakalan naik dan makin terkenal, bener nggak kira-kira? Dan pastinya dapat promosi secara gratis. Misalnya kamu kalau mau beli apa-apa belinya di toko itu aja, gimana coba? Nah enak kan? Nah silahkan renungkan sendiri ya sahabat tani. Tetapi ketika seseorang tuh nggak puas dengan sebuah transaksi penjualan, apalagi dia tuh ngerasa ketipu, maka dalam ilmu psikologi pemasaran dia tuh bakal cerita kepada minimal 11 orang loh sahabat tani. Dan bayangin kalau semua itu terjadi pada toko Anda, gimana coba nasib toko Anda? Saya yakin kalau itu terjadi, maka nggak bakal lama toko Anda bakalan wassalam ya. Mudah-mudahan nggak terjadi ya, amin. Kecuali memang harga tuh naik udah dari produsennya, ya silakan. Karena semuanya juga bakalan naik, bener nggak kira-kira? Tetapi kalau naikinnya tuh secara sepihak karena permintaan barang di tempat ada cukup tinggi, maka coba lihat deh sahabat semuanya. Kemungkinan besar ketika terjadi penurunan harga atau kebutuhan itu udah nggak banyak lagi, maka saya yakin deh kemungkinan besar toko Anda bakalan wassalam. Nah gitu ya sahabat tani, review kita tentang pupuk NPK Mutiara dan pertimbangan membeli pupuk atau sarana produksi pertanian, juga sekaligus sedikit ngelantur ya sahabat tani bahas soal psikologi pemasaran. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda ya sahabat tani. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan kasih jempol yang banyak ya sahabat tani, dan mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi, amin. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Nonton ya sahabat tani. Saya undur diri dulu, terima kasih udah nonton. Saya Rizky Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.